Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Munawir. Saat ini saya mengajar di MTS Sultan Agung Tirtayasa. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melakukan praktek mengajar di kelas 3 dengan tema fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari Al-Quran hadis yang berjudul fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Sebelum dimulai pelajaran Al-Quran hadis ini yang berjudul seperti sudah disebutkan, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan untuk ketua kelas. Siap, sebelum belajar mari kita baca doa dimulai.
Sinda. Muhammad Sahrul. Di sini kita akan mempelajari Al-Quran hadis yang berjudul Fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Karena membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah serta membentuk disiplin. Disiplinnya apa? Kita selalu rajin membaca Al-Quran setiap malam hari atau setiap habis sholat maghrib. Kita harus rutin membaca Al-Quran setiap malam harinya. Nah, itu disebut sikap disiplin secara terus menerus. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Selain membaca Al-Quran atau menghayati Al-Quran, kita juga membaca Al-Qurannya sesuai dengan kaidah tajwid. Tajwid gunanya untuk membaguskan Al-Quran dengan suara kita. Ya. Selanjutnya, yang kedua, menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sudah disebutkan tadi dari awal. Yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan. Ada hukum bacaan mad lazim muhaqqaq kimih, ada mad lazim musaqqal kimih, ada mad lazim musaqqal harfi, dan ada mad lazim muhaqqaq harfi. Selanjutnya tujuannya mempraktikkan hukum bacaan. Kita mempraktikkan hukum bacaan mad lazim muhaqqaq kimih, mad lazim musaqqal kimih, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim muhaqqaq harfi. Nah, kita tujuan untuk pembelajaran membaca Al-Quran pada judul hari ini. Selanjutnya, anak-anak, dalam pembahasan ini yang pertama masalah mad lazim muhaqqaq kimih. Sebelum ke mad lazim muhaqqaq kimih, mad itu terbagi berapa? Coba, mad terbagi ada berapa? Secara garis besarnya, mad itu terbagi ada 2. Ya, mad terbagi ada 2 atau secara besarnya, garis besarnya mad itu terbagi ada 2. Yang pertama ada mad tabi'i, betul. Yang kedua ada mad far'i. Nah, untuk mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Sudah tahu ya? Ada alif mati di fathah, waw mati di doma, iya mati di kasroh. Itu huruf-huruf mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i. Banyak mad far'i itu artinya mad yang tercabang. Cabangnya ada 13. Salah satunya yaitu ada mad lazim muhaqqaq kimih. Sekarang kita akan pelajari mad lazim muhaqqaq kimih. Untuk secara bahasa Arab, mad artinya panjang. Ya. Jadi secara bahasa Arab, mad artinya panjang. Lazim yang artinya pasti. Muhaqqaq yang artinya ringan. Ringan dalam pengucapannya. Yang selanjutnya kimih yang artinya kata. Ini secara bahasa Arab. Nah, untuk secara istilahnya adalah huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kata. Itu pengertian dari mad lazim muhaqqaq kimih. Coba sama-sama. Mad secara bahasa, mad artinya panjang. Lazim artinya asli. Muhaqqaq artinya ringan dalam pengucapannya. Ilmi artinya kata. Nah, secara istilah adalah ya, itu pengertian mad lazim muhaqqaq ilmi. Nah, di dalam Al-Quran hanya ada 2
ayat 51 dan 91. Perhatikan. Jadi ini penggalan surat Yunus ayat 51 dan 91. Nah, perhatikan. Jadi bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bi. Ini dalam surat Yunus ayat berapa? 51. Yang kedua ayat ke-91 yang berbunyi Al-ana wa qad asaita. Nah, ini penggalan ayat dalam surat Yunus ayat 51 dan 91. Untuk hukum bacaannya atau cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. 3 alif sama dengan 6 harakat. Nah, harus membaca panjang. Beda dengan membaca mad tabi'i. Kalau mad tabi'i berapa bacanya? Panjangnya? 2 apa? 2 harakat sama dengan 1 alif. Betul. Untuk pembahasan selanjutnya mad lazim musaqqal ilmi. Sama seperti mad lazim muhafaf ilmi. Nah, sudah dijelaskan tadi mad lazim muhafaf ilmi. Sekarang mad lazim musaqqal ilmi. Mad secara bahasa Arab sama ya, mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musaqqal. Nah, bedanya di sini, musaqqal artinya diberatkan. Kalau tadi muhafaf artinya apa? Coba muhafaf itu artinya apa tadi? Ringan. Ringan dalam apa? Pengucapannya. Betul. Ilmi artinya kata. Sedangkan secara istilah mad lazim musaqqal ilmi adalah huruf mad bertemu tasydid dalam satu kata. Tasydid, tahu tasydid? Ini tanda tasydid ya. Nah, jadi dalam tanda tasydid itu artinya sama dengan 2 huruf. 2 huruf disatukan atau digabungkan menjadi 1 huruf, menjadilah tasydid. Hurufnya ada 2. 2-nya apa? Sama-sama hurufnya ada. Kalau dalam bahasa kita mah kembar. Nah, jadi kalau ada kembar huruf maka dibikin tasydid. Di sini contohnya mad lazim musaqqal ilmi. Dibacanya yang dipanjang itu tanya ya, bukan kul. Kul Allah. Kul adzakaraini. Fa idza ja'atit thamma. Sini contoh-contoh mad lazim musaqqal ilmi. Diulang kembali. Mad lazim musaqqal ilmi secara bahasa adalah mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musaqqal artinya digerakkan, ilmi artinya kata. Secara istilah adalah huruf mad bertemu tasydid dalam satu kata. Jadi sudah dijelaskan 2 mad. Yang pertama apa tadi? Mad lazim musaqqal ilmi. Coba sama-sama. Yang tadi mad lazim muhafaf ilmi. Yang keduanya mad lazim musaqqal ilmi. Lanjut pembahasan yang ketiga, mad lazim musaqqal harfi. Nah, perhatikan. Sudah jelas tadi secara bahasa Arab mad artinya panjang, ya. Lazim artinya pasti, musaqqal dan diberatkan harfi huruf. Kalau tadi mah ilmi, kalau ini mah harfi. Ilmi artinya apa? Kata. Kalau harfi berarti huruf. Secara istilah adalah huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Apa sih idgham? Pembacaan idgham itu gimana? Dengung. Salah. Idgham itu bukan dengung, ya. Idgham itu memasukkan sesuatu. Artinya dikunah. Ya. Itu namanya idgham. Kalau bahasa tajwid yang lainnya
Di dalam hukum bacaan mad lazim musabal harfi ini terjadi pada fawatihus suwar. Dalam kurungnya pembuka surat. Artinya mad lazim apa tadi? Mad lazim musabal harfi itu adanya di dalam pembuka surat. Fawatihus suwar. Huruf mad lazim musabal harfi ada 5. Yang pertama ada huruf H. Yang kedua ada huruf ya, o, ha, ro. Disatukan ayat rohur. Ini huruf-huruf dalam mad lazim musabal harfi. Ada 5 huruf. Ya. Jadi kelima huruf ini ada di apa? Pembuka surat atau bisa disebut fawatihus suwar. Contohnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 1. Mana hurufnya? Hurufnya yang mana? To. Tuh. Jadi di dalam fawatihus suwar surat Asy-Syu'ara ayat 1. Bunyinya to, sin, mim. Kalau kalian sudah sampai membaca surat Asy-Syu'ara ayat 1, jangan dibaca to, sin, mim. Jangan ya. Iya, jangan baca to, sin, mim. Salah. Maka kalau kita sudah belajar tajwid, kita harus menggunakan bacaan kita di dalam membaca Al-Quran. Coba sama-sama baca surat Asy-Syu'ara ayat 1-nya doang ya, bukan semuanya. Ayat 1-nya dimulai. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah. secara bahasa Arab adalah panjang.
apa? Tadi ingat ya. Harfi artinya huruf. Secara istilah, mad adalah huruf mad bertemu suku dalam huruf. Nih, lagi-lagi. Secara istilah, mad lazim huruf harfi adalah huruf mad bertemu suku dalam huruf. Hurufnya ada 8. Perhatikan. Ini ada huruf nun, ada huruf qaf, ada huruf shad, ada huruf mim, ada huruf sin, lam, kaf, mim. Atau naqasa asala ma. Disatukan atau dikumpulkan pada lafaz naqasa asalukum. Jadi hurufnya ada 8. Yang tadi 5 itu hurufnya apa? Huruf apa tadi? Coba. Yang 5 itu. Iya, disebutnya huruf apa? Mad apa? Apakah mad lazim musaqal mim? Mad lazim muqaffaf mim? Apa mad lazim musaqal harfi? Harfi. Mad lazim musaqal harfi. Betul. Nah, perhatikan di dalam contoh surat Yasin. Kalian sering membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Bacanya seperti gimana? Yasin. Mana yang huruf mad lazim musaqal harfinya? Mad lazim muqaffaf harfinya. Huruf apa? Huruf sin. Karena dia mah nggak termasuk. Yang termasuk itu mad lazim musaqal harfi. Kalian sering baca surat Yasin? Sering? Ya. Kalau sering dilanjutkan. Jangan sampai berhenti membaca surat Yasin. Manfaatnya besar sekali membaca surat Yasin itu. Ya, terkhusus bagi laki-laki. Biasanya laki-laki untuk apa? Membaca surat Yasin itu apa? Di dalam atau orang yang sedang sakaratul maut, kita membacakan surat Yasin. Atau orang yang sudah meninggal. Kalau bahasa kitanya hilang. Ya, laki-laki kudu harus bisa membaca surat Yasin. Dihafal kalau bisa mah. Kalau belum bisa, baca seperti biasa saja, nggak usah dihafal. Cara membacanya, ya, lagi-lagi. Contohnya tadi, Yasin. Terus, gimana nih? Yang kedua contohnya. Bacanya gimana? Kalau ini? Coba sama-sama lagi contoh yang pertama. Kesimpulan di sini
bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Dimulai bismillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.